Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahim dan maha rahman, yang dengan rahman dan rahimnya kita mampu melaksanakan berbagai kegiatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala selaku penghambaan kita kepadanya. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mampu mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya Islam sehingga kita bisa mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kultum sebelumnya telah dibahas bagaimana esensi daripada zakat fitrah itu sebagai penyempurna daripada ibadah puasa yang kita laksanakan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali secara detail apa saja fungsi daripada zakat fitrah itu sendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lawi war-rafati wa tu'matan lil masakin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan daripada zakat fitrah ini yang fungsinya dalam hadis tersebut setidaknya ada dua fungsi diwajibkannya daripada zakat fitrah ini. Maka dikatakan kedua fungsi itu yakni yang pertama adalah tuhratan lis-shaim minal lawi war-rafati. Bagaimana zakat fitrah ini sebagai pembersih, sebagai penyuci daripada orang-orang yang puasa, yang ketika berpuasa ada sesuatu perkataan maupun perbuatan yang dilakukan sia-sia dan perkataan yang mungkin kotor untuk diucapkan. Maka fungsi zakat yang pertama ini adalah bagaimana fungsinya sebagai individual, sebagai penyuci daripada diri sendiri. Dia menyucikan, membersihkan daripada dosa kita yang ketika kita puasa Ramadan mungkin kita melakukan suatu hal yang sia-sia, perkataan ataupun perbuatan yang sia-sia seperti misalnya ghibah atau lain sebagainya yang sifatnya tentunya menyia-nyiakan daripada waktu kita, yang menyebabkan daripada ibadah puasa kita, pahala ibadah puasa kita tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Maka dengan adanya zakat fitrah ini, dengan diwajibkannya zakat fitrah ini, tentunya ini akan membersihkan daripada sesuatu dosa-dosa yang pernah kita lakukan ketika di waktu puasa Ramadan itu. Ini fungsi yang pertama sebagai fungsi individu kita masing-masing. Yang kedua, dalam hadis ini bahwa fungsi yang kedua ini adalah fungsi sosial, yakni tu'matan lil masakin. Bagaimana zakat fitrah ini untuk memberikan makan kepada kaum miskin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Ini sangat penting. Zakat fitrah ini adalah sangat penting karena sangat berharga bagi kaum miskin yang tentunya sangat membutuhkan daripada zakat ini. Karena ini akan tentunya bermanfaat ketika yang lain mungkin gembira ketika Idul Fitri tiba, maka dengan kita mengeluarkan zakat kepada orang-orang miskin tentunya akan mengurangi daripada kesedihan mereka. Mereka akan gembira karena bisa merasakan kebahagiaan sebagaimana kita rasakan kebahagiaan itu. Ini yang harus kita perhatikan, nilai sosial yang kita harus berikan, yakni berupa zakat fitrah ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang-orang yang tidak memperhatikan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengancam sebagai orang-orang yang menjadi pendusta agama. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kalian siapa pendusta agama itu? Salah satunya adalah Allah sebutkan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang-orang yang tidak memperhatikan, memberi makan kepada orang miskin. Sehingga diwajibkannya zakat ini adalah bagaimana bentuk sosial kita, bentuk empati kita kepada mereka yang tentunya sangat membutuhkan daripada zakat fitrah ini. Sehingga merasakan nantinya apa yang kita rasakan ketika hari raya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu ibadah puasa kita sesungguhnya adalah bagaimana bentuk latihan kita. Sehingga kita bisa merasakan bagaimana rasanya kelaparan seperti orang-orang yang lapar. Inilah esensi puasa yang kita laksanakan. Maka zakat fitrah ini memberikan kebahagiaan kepada orang-orang miskin. Tidak pernah merasakan kebahagiaan. Mungkin makanan dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk itu mari kita keluarkan zakat fitrah kita sebagai pembersih diri kita. Zakat fitrah ini adalah untuk kita, kepentingan kita, yang nilainya tentunya akan membersihkan daripada dosa-dosa kita selama Ramadan ini, selama puasa yang kita laksanakan ini. Selain itu juga kita terhindar daripada orang-orang yang dicap atau dikategorikan sebagai pendusta agama oleh Allah dengan kita memperhatikan orang-orang miskin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi mari kita keluarkan zakat kita sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dari hadis-hadisnya. Dengan begitu kehidupan kita, harmoni kita antara si kaya dan si miskin tentunya akan terjalin dengan pelaksanaan atau kewajiban daripada zakat fitrah ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.